Momen sulit Joan Mir di MotoGP 2021. Joan Mir dan Suzuki akan mencoba untuk mempertahankan gelar MotoGP 2021 setelah meraih prestasi gemilang musim lalu tanpa kehadiran Davide Brivio. Tentunya ini bukan situasi yang mudah buat pembalap asal Spanyol tersebut. Musim lalu, Mir meraih stempel juara dunia MotoGP saat masih ditangani manajer Davide Brivio. Namun, setelah kemenangan fenomenal itu, pabrikan Jepang justru membuat kabar mengejutkan dengan perpisahan sang manajer yang pindah ke Formula One. Pemimpin proyek Shinichi Sahara mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa mereka tidak akan mencari pengganti, setidaknya untuk kejuaraan dunia berikutnya. Ada pembicaraan tentang kemungkinan kedatangan Pablo Nieto, tetapi rumor tetap ada. Di sisi lain, Mir tidak menyembunyikan fakta bahwa absennya Brivio merupakan pukulan telak bagi tim. Dan ini adalah situasi yang sulit, dia sangat penting bagi tim. Ini adalah momen yang agak sulit bagi Suzuki, tetapi Suzuki sangat tenang. Saya pikir ada orang di tim yang tahu cara bekerja dengan sangat baik. Saya percaya pada mereka akan menemukan seseorang di dalam atau di luar tim, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pasti akan melakukannya dengan baik, tutur Mir, dikutip dari Sky Sport. Bagi Mir, tahun 2021 akan ada kesuksesan lain, bahkan sebelum menghidupkan mesin Gex RR baru. Ini berkaitan dengan perebutan salah satu penghargaan Laureus yang diberikan setiap tahun kepada atlet dari semua disiplin ilmu di seluruh dunia. Laureus sendiri merupakan penghargaan yang dianggap banyak orang sebagai piala Oscar olahraga, dan hingga saat ini hanya ada 2 pembalap motor yang mampu memenangkan penghargaan tersebut. Pertama adalah Valentino Rossi. Dia adalah pemenang piala Laureus pada 2006 dan 2011. Pembalap MotoGP kedua yang menerima penghargaan Laureus adalah Marc Marquez. Marquez dinobatkan sebagai atlet terbaik pada 2014, setelah memenangkan gelar MotoGP di tahun pertamanya pada 2013. Pada tahun 2020, ia mengikuti Gala Laureus setelah dinobatkan dalam kategori paling penting, atlet terbaik tahun ini, setelah menang gelar MotoGP ke-6-nya. Namun, penghargaan pada kesempatan itu jatuh ke tangan Lewis Hamilton dan Lionel Messi. Jika menang, Joan Mir bisa masuk daftar pembalap terpenting bersama Valentino Rossi dan fenomena Cervera. Jadi tandem Marc Marquez di Repsol Honda, ini tantangan Pol Espargaro. Pol Espargaro akan menjadi salah satu pembalap yang mendapat banyak sorotan pada MotoGP 2021, menyusul keputusannya menjadi tandem Marc Marquez di Repsol Honda. Dengan kondisi Marquez yang masih menjalani masa pemulihan akibat cedera, tim balap pabrikan Honda akan bertumpu pada kinerja Espargaro. Selama 4 musim membalap untuk tim KTM, Espargaro memang belum pernah memenangi balapan. Namun, dia tetap dinilai sebagai pilihan tepat bagi Honda, yang sepanjang musim lalu menjelma tim semenjana karena Marquez absen. Di sisi lain, tekanan tentu akan dirasakan oleh Pol Espargaro, mengingat Repsol Honda merupakan salah satu tim balap MotoGP yang dikenal haus prestasi. Musim lalu, Espargaro berhasil meraih podium sebanyak 5 kali. Hasil tersebut mengantarnya ke posisi kelima pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2020. Kendati demikian, Espargaro harus kembali bekerja keras menyusul tantangan lebih besar yang akan dia jalani bersama Honda mulai tahun ini. Hal itulah yang berada dalam benak Stefan Bradl, selaku test rider Repsol Honda mengenai kedatangan Espargaro ke timnya. Stefan Bradl mengakui bahwa dia dan Pol Espargaro sudah melakukan kontak sejak balapan terakhir MotoGP 2020. Langkah itu dilakukan agar Espargaro bisa menjalani proses adaptasi yang mulus, terutama dalam menjinakkan motor RC213V. Dia bertanya kepada saya tentang motor ini, saat seri penutup MotoGP 2020, ketika saya melakukan tes di Jerez bulan Desember kemarin, dia juga mengirimkan pesan ke saya, ucap Bradl, dikutip Speedweek. Dia ingin tahu bagaimana perkembangannya, hubungan kami berdua memang baik setelah persaingan antara kami berdua pada masa lalu, kata Bradl lagi. Lebih lanjut, pembalap asal Jerman tersebut merasa Pol Espargaro akan baik-baik saja selama di Repsol Honda, walau dia akan dihadapkan dengan tantangan besar. Saya sendiri penasaran, kami tak tahu persis seberapa kuat, tetapi saya rasa dia akan baik-baik saja dengan Honda, ujar Bradl.
Gaya balapnya tak akan buruk dengan Honda, apa yang telah dia lakukan bersama KTM merupakan pencapaian yang luar biasa selama beberapa musim terakhir, katanya. Di mata Stefan Bradl, konsisten finish di urutan 10 besar saja belum cukup bagi keberadaan Espargaro di Honda. Sebaliknya, Espargaro akan dituntut konsisten membuat kemajuan demi kemajuan. Saya bisa membayangkan Pol Espargaro akan menjadi salah satu pembalap terdepan, dia akan berada di 10 besar sejak awal dan terus mengalami peningkatan, tutur Bradl. Namun, secara logika, menjadi pembalap Repsol Honda tidak cukup hanya berada di 10 besar dalam jangka panjang, hal itu sudah jelas, kata Bradl mengakhiri.